Sobat Vokasi, saat ini kita melesat di Payakumbuh. Selamat datang di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Bersama saya, Reni Wahyuningsih sebagai host pada episode kita kali ini. Sekarang kita akan membahas judul penelitian Inovasi Cerdas untuk Pemurnian Limbah Cair Berbahaya dengan Ekoteknologi STBM atau Sistem Tanah Berlapis Melafu. Penelitian ini diketuai oleh Bapak Aflizar. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Aflizar. Selamat pagi Pak Aflizar. Selamat pagi Mbak Reni. Sanak sadonyo Mbak Akaba. Wah, apa tuh Pak artinya? Itu bahasa kami di Minang ini Bu, untuk menyapa saudara-saudara kita. Artinya, apa kabar saudaraku? Wah, Sobat Vokasi bisa menjawab ya. Pak Aflizar gimana nih Pak kabarnya? Saya alhamdulillah sehat, baik dan bahagia Bu. Wah, luar biasa. Pak Aflizar boleh dong diceritakan apa sih Pak yang pakaian Bapak gunakan hari ini? Oh, pakaian ini adalah pakaian yang hanya sebetulnya boleh dipakai oleh datuk-datuk. Tapi hari ini saya minta izin untuk memakainya sekaligus memperkenalkan budaya Minang kepada masyarakat Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Bapak berkesempatan menggunakan pakaian istimewa ini ya Pak ya? Alhamdulillah Bu. Bapak terlihat gagah dengan pakaian ini. Terima kasih Bu. Pak, kita ngobrol-ngobrol sedikit bisa ya Pak ya? Bisa Bu. Baik, Pak Aflizar. Enaknya saya panggil Bapak dengan sebutan apa ya Pak ya? Mbak ini boleh manggil saya dengan panggilan Afu. Pak Afu ya? Ya. Baik, Pak Afu boleh dong diceritakan terkait penelitian yang Pak Afu ambil ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Rini. Jadi penelitian ini bermula dari ide yang biasa saja dan itu kami padukan dengan kepedulian kami kepada lingkungan yang kami amati saat ini di lingkungan sekitar kami ini, bahwa bertolak juga kepada sejarah masa lalu bahwa suatu peradaban yang tinggi itu akan hancur apabila kita tidak peduli terhadap lingkungan, dan itu telah terjadi kepada sebuah peradaban yang besar di Mesopotamia masa lalunya, dan akhirnya itu hancur. Nah, karena itulah kami ingin peduli melihat dari fokus kepada membuat suatu alat ekoteknologi yang sifatnya sederhana, tidak menggunakan bahan impor, dan juga bahan bakunya berasal dari sumber daya alam lokal dan sifatnya bisa diperbaharui dan mudah dalam operasionalnya. Maka dari itulah kami ingin mengolah satu limbah cair yang berbahaya yang mungkin kita menganggap itu sesuatu yang tidak berbahaya, tetapi akan kami coba memberi sebuah ilustrasi yang sederhana bahwa contohnya kita rumah tangga atau domestik menggunakan sehari-hari masakan, lemak, minyak, kemudian juga deterjen, sabun, kita pakai setiap hari. Kalau dipakai lalu tidak pernah kita akan melihat bahwa itu bagaimana efeknya terhadap lingkungan perairan di sekitar kita. Contoh sederhana, setelah kita menggunakan deterjen yang paling banyak, sisa masakan, pernahkah kita mencoba untuk memberikannya kepada tanaman? Sisa telah kita buang, kan bagaimana terjadi nanti kepada tanaman? Bisa kita duga tanamannya pasti tidak akan lama, akan lagi. Ya, Pak, ya? Ya. Artinya itu sederhana, berbahaya. Kalau tanaman mati, berbahaya, maka lingkungan perairan sekitar pun juga, kalau 1 liter tidak apa-apa. Tapi ini jumlah penduduk kita cukup banyak ratusan ribu. Satu hari berapa? 1 bulan kita mulai itu berapa banyaknya? Akhirnya sedikit demi sedikit, lama-lama kondisi pencemaran itu akan menumpuk seperti gunung.
Dan sekarang dari industri, sederhana saja, rumah makan. Adakah memastikan limbahnya itu banyak, biasa diolah, langsung saja dibuang? Betul, Pak. Industri rumah tangga yang menggunakan masakan, ataupun industri yang mengolah memastikan limbah cair. Banyak dari kota sampai ke desa. Atau di perkampungan seperti di Indonesia ini kita tahu bahwa nomor satu kita luas pertanian, terutama sawit. Nah, jadi itulah kami fokuskan kepada air limbah ini, bagaimana menyerap polutan-polutannya itu lagi agar bisa zat-zat yang berbahaya, termasuk di sana para parameter logam berat, termasuk juga ada parameter nitrogen, fosfat, nitrat, BOD, COD, kemudian juga pH-nya, bagaimana itu distabilkan lagi. Karena pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangannya, ini loh stabilnya. Contohnya sederhana, yang biasa kita, yang paling sederhana sekali, bau. Iya. Bagaimana menyerap baunya itu? Kita tahu, air yang berbau kita pasti tidak ingin meminumnya atau mandi. Begitupun dengan lingkungan sekitar kita. Betul, seperti ikan, ataupun juga makhluk-makhluk yang lain hidup di perairan juga dia tidak mau dengan bau yang busuk. Karena pasti dia akan tidak bisa berkembang lagi. Wah, Pak Afu, berarti untuk ide awal Pak Afu sendiri itu bisa dilihat dari aktivitas masyarakat sekitar ya, Pak ya? Dimulai dari pembuangan deterjen atau minyak-minyak dari rumah tangga, seperti itu ya, Pak ya? Iya. Wah, Sobat Vokasi, ternyata tanpa kita sadari dengan adanya pembuangan deterjen atau bekas-bekas minyak di rumah tangga, itu bisa membahayakan ekosistem loh. Nah, Pak Afu, untuk urgensi dari penelitian ini sendiri itu apa, Pak? Iya, begini Mbak. Jadi, mengapa kok tidak kita peduli mengolah air limbahnya? Pertama ada kita lihat dari segi masyarakatnya. Dari masyarakat kita, pertama memang edukasi tentang rasa peduli terhadap lingkungan itu memang belum diterapkan. Baik, Tetap cukup kurang ya, Pak ya? Iya, tapi mereka sudah tahu. Karena umumnya di sini kan orang beragama. Belum dikatakan si orang itu orang yang baik apabila dia itu tidak peduli kepada orang lain atau lingkungan sekitarnya. Cuma pemahaman itulah yang harus kita perlu edukasi lagi. Yang kedua, dari segi industri ataupun home industry. Ini alat pengolah limbah cair ini, mereka itu memang sudah diwajibkan oleh peraturan pemerintah untuk membuatnya. Cuma bagi mereka itu harganya sangat mahal. Mengapa mahal? Karena harus menggunakan barang-barang impor, bahan kimia yang mahal, kemudian operasional yang susah. Setelah itu mungkin membuat alatnya itu mereka bisa, tapi untuk biaya per tahunnya itu beli bahan kimia sangat banyak. Cukup besar ya, Pak ya? Itu ditafsir oleh ahli-ahli. Apabila dia tuh membutuhkan dalam satu hari itu income-nya untuk memproduksi satu barang itu kurang lebih 30% dari biaya mereka memproduksi sebuah barang satu hari itu harus digunakannya untuk mengolah air limbah yang mereka hasilkan. Itu sangat mahal. Betul, Pak. Maka dari itulah kami mencoba urgensinya bagaimana agar industri ataupun pemerintah mau membuat alat ini, tentu dicarikan solusinya. Pertama, bahan bakunya tidak impor lagi. Kedua, alatnya mudah dibuat. Ketiga, sederhana dan operasional. Dari ide itulah kami meramu bahan-bahan lokal yang ada di sini, sumber daya alam milik Indonesia sendiri, ya, Pak ya? sendiri, tidak menggunakan impor agar bisa dijadikan sebagai pengganti bahan-bahan kimia tersebut untuk menetralisir polutan-polutan dan air limbah. Betul sekali nih, Pak. Wah, Pak Afu, berapa lama sih Pak pelaksanaan penelitian ini, Pak? Alhamdulillah
ini mendapat pendanaan selama 3 tahun, dari tahun 2021 dan berakhir pada tahun 2023. Wow, untuk proses, boleh dong Pak diceritakan terkait proses dari penelitian ini nih Pak? Baik Mbak Rini, jadi diawali dari tentu pencarian bahan baku dari sumber daya alam lokal yang ada terutama di ranah Minang ini. Iya. Setelah itu masuk tahap kedua, bagaimana nanti mengujinya dan meramu bahan baku ini agar dia itu bisa mempunyai peran-peran sebagai pengganti bahan-bahan kimia yang mahal tersebut. Dan ketiga, kita mau menyusun struktur dari STBM ini, bagaimana strukturnya efektif. Kita cari juga dari sifat-sifat alam, karena ini ekologinya akan kita selamatkan. Kita selamatkan dengan menggunakan bahan sumber alam yang ada di lokal. Kemudian baru kita lakukan tahap pengujian dan juga pengaplikasian. Dari sini saya akan coba menceritakan sedikit agar mudah dipahami mengapa kok bahan baku lokal ini bisa kita gunakan untuk menggantikan bahan kimia. Wah, kenapa tuh Pak? Pertama, dari basic saya, dari ilmu tanah, maka saya melihat potensi tanah sangat besar ini. Umumnya orang menggunakan tanah untuk pertanian, kemudian untuk bangunan, kemudian untuk jalan. Betul. Sekarang bagaimana menggunakan tanah ini sebagai pengganti bahan untuk menyerap polutan? Ide sederhana sebetulnya. Waktu kita kecil atau anak kita kecil, waktu dia buang air kecil malam ngompol di kasur, pasti baunya kalau tidak kita cuci mau 1 minggu tidak akan hilang baunya. Coba sekali-sekali kita pergi pula buang air kecil, jangan ke tembok tapi ke tanah. Pasti tidak ada baunya. Besok pagi malam kita buang, pagi tidak ada baunya lagi. Baunya cepat hilang ya? Sebuah potensi yang besar dari tanah. Mengapa itu bisa terjadi? Sebetulnya tanpa kita sadari, dan ini umum dalam orang ilmu tanah tahu, bahwa tanah itu tidak mati, tapi tanah itu adalah benda yang hidup. Kenapa? Karena dalam 1 sendok tanah itu, 10 gram itu terdapat 10 miliar, 11 miliar mikroorganisme. Wow, 1 sendok Pak? 1 sendok saja. Wah, luar biasa ya Pak ya? Jadi mikroorganisme inilah sebagai bioreaktornya untuk menyerap polutan-polutan yang bau busuk, bau logam berat, maupun polutan-polutan nitrogen, fosfat, dan nitrat amonia itu diserapnya. Terserap itu ya, dan diolah oleh mikroorganisme dari sana itu. Kalau dia itu bahan organik yang banyak mengandung karbon, akan dirubahnya menjadi CO2 pergi ke udara. Tinggi nitrogen dirubah lagi menjadi N2 pergi ke udara. Sedangkan nitrogen, fosfat itu akan tersimpan dalam tanah tersebut. Kenapa? Karena tanah itu mempunyai muatan listrik. Dia punya muatan positif dan negatif. Kenapa? Karena dia itu dari mineral, misalnya itu. Ada ion yang polutan bersifat negatif diserap oleh tanah itu. Bersifat positif diserap oleh yang bermuatan negatif. Jadi itulah yang kita manfaatkan sekarang. Wah, luar biasa Sobat Vokasi. Ini jarang kita ketahui, ternyata memang tanah tuh manfaatnya banyak ya Pak banyak ya. Sekali. Dan ternyata tanah itu hidup. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Nah Pak, di sini kan ada beberapa sampel nih Pak nih. Ya. Bisa tolong dijelaskan dong Pak Afu? Baik. Jadi inilah sampelnya tersebut, ada kurang lebih 20 sumber daya alam lokal di Minang ini yang kami angkat. Di antaranya itu, jadi STBM ini kami ramu dari bahan-bahan lokal ini, dari 20 komponen ini menjadi 2 bahan baku dasarnya. Pertama, kami namakan tanah campuran tersebut. Iya. Tanah campuran itu terdiri dari tanah, kemudian kami ambil dari bahan organik, limbah-limbah juga, seperti sebut gergaji, arang, dicampur, tanahnya 75%, bahan organik itu kurang lebih 20%, kemudian ada lagi pelet besi, namanya batu besi-besi bekas, itu digabung dia menjadi tanah campuran. Dan ini maksudnya itu untuk meningkatkan fungsi dari tanah. Kenapa? Bahan organik tersebut, sisa-sisa arang dengan itu sebagai makanan bagi mikroorganisme yang banyak di tanah, agar dia tidak mati saat dia itu bekerja menyerap polutan-polutan tersebut. Sedangkan pelet besi ini kan dia itu besi, Fe+. Jadi apabila polutan yang bermuatan negatif kan diserapnya, karena dia akan berkarat,
teroksidasi, maka dia itu menjadi interion menyerap lagi. Nah, inilah sebagai pengganti dari bahan kimia dan polimer yang mahal itu kami jadikan tanah. Wah, luar biasa. Berarti memang dari alam sekitar saja sudah bisa dimanfaatkan ya Pak ya. Ini kan ada beberapa sampel nih Pak. Bisa dijelaskan dong Pak manfaatnya seperti apa? Nah, baik Mbak Reni, terima kasih atas kesempatannya. Ini namanya tanah campuran. Bahan utamanya ini sebagai pengganti bahan kimia yang mahal tersebut. Komposisinya terdiri dari tanah 75%, kemudian serbuk gergaji dengan arang 20%, dan pelet besi 5%. Inilah yang akan menyerap polutan tersebut, membuatkan positif, negatif, kemudian juga untuk menghilangkan bau di sini dia. Jadi alat ini nanti akan disusun, kita ambil juga sifat alam seperti susunan batu bata. Kita susun dan agar alat itu tidak mudah tersumbat, maka untuk susunan yang keduanya kita kasih namanya ini zeolit tiruan dan batu split. Ini sebagai lapisan permeabel. Permeabel itu agar mudah melewatkan air. Di samping itu melewatkan air, dia itu juga menyerap polutan di sini. Kita gunakan zeolit tiruan ini nanti akan menyerap polutan dan juga akan menaikkan pH airnya itu. Kenapa? Karena ini zeolit tiruan kita buat dari kapur, kemudian juga abu vulkanik, kemudian juga ada kita campur lagi dengan arang, kemudian kita tambah semen, kemudian kita granulator agar dia menjadi bulat seperti ini. Inilah untuk mencegah agar STBN itu tidak cepat tersumbat. Karena kalau kita gunakan seperti tanah asin itu saja, itu paling lama 1 tahun akan tersumbat. Oh, seperti itu. Jadi dengan menggunakan lapisan permeabelnya ini, dengan tidak mengurangi kemampuannya, maka kita susun sedalam 2 meter nanti, maka ini bisa umur pakai alat itu 5-10 tahun. Wow, lama sekali Pak. Iya Mbak. Nah, kalau untuk ini sendiri, ini manfaatnya seperti apa nih Pak? Ini ya seperti arang campuran dari tanah campuran. Arang itu sekarang sudah dikomersilkan orang untuk menghilangkan bau. Seperti di dalam kulkas pasti dikasih arang dari bambu dimasukkan, tapi harganya sudah mahal. Ini arangnya bisa berasal dari arang tempurung kelapa, arang kelapa sawit, kita haluskan lagi, kita campurkan dengan tanah itu, maka ini sebagai makanan bagi mikroorganisme asli yang sudah ada di tanah tersebut, sehingga dia itu masih bisa bertahan lama sampai 5 atau 10 tahun itu. Luar biasa. Nah Pak, untuk lapisannya sendiri nih Pak, itu tuh ketebalannya berapa sih Pak? Jadi kita membuat itu total tingginya itu kurang lebih 2 meter. 2 meter? 2 meter. 2 meter Pak? Ya, lebarnya itu kurang lebih 50 cm kali 50 cm. Kita coba untuk mengolah satu UMKM, limbah cairnya itu. Maka tebal itu bisa kita buat perlapisannya itu seperti susunan batu bata 20 cm. Itu kita susun sampai ke atasnya. Sampai 2 meter itu ya Pak? Iya, sampai 2 meter. Itu tinggi sekali Pak, Ya, lebih tinggi saya Pak. Iya, betul. Ingat pemasang yang itu bisa pada daerah yang ada terjunan atau lerena. Turunan Jadi kita gitu, kita gali ke dalam tanah 2 meter, nanti airnya masuk secara gravitasi dan keluarnya nanti juga secara gravitasi. Jadi tidak menggunakan listrik. Jadi langsung mengalir langsung Pak, mengalir saja ke situ. Tapi kalau kita itu tidak ada lahan lereng, biasanya daerah datar, itu kita buat 1 meter aja tingginya. 1 meter tingginya, tapi kita buat 2 buah. Berdampingan. Jadi, berdampingan. Ya. Pertama masuk ke STBN 1, kemudian keluar lagi dari bawah, air naik ke atas, kemudian dari atas akan mengalir, masuk lagi STBN keduanya, dari atas menuju ke bawah. Baru mengalir ke baru bawah. mengalir lagi ya. Wah Pak, berarti dari 20 bahan ini menghasilkan 2 produk ini saja ya Pak ya? Iya Pak. Nah untuk di STBM-nya sendiri tuh Pak, susunannya apa saja Pak? Baik Mbak Reni, terima kasih izinkan saya. Jadi dari bawah kita tuh mulai menyusunnya. Ini tanah campuran, ini zeolit tiruan batu split. Jadi di bawah digali lubang itu di bawah. Maka ini susun bagi bawahnya itu adalah zeolit tiruan tanah campuran. Di atasnya taruh lagi tanah campuran ini. Udah penuh dia, ini tambah lagi di atasnya. Sampai nanti kedalamannya sampai 2 meter. Maka di atasnya itu nanti kita juga menggunakan indikator produk lokal untuk, karena limbah itu
juga mengandung patogen-patogen dan juga bau busuk. Kita gunakan gambir, namanya katekin gambir yang sudah, karena di sini penghasil gambir di Sumatera Barat paling besar. Bahkan di Indonesia salah satu produk itu 50 kota ini gambir. Maka gambir yang sudah diproduksi petani itu kita ambil, langsung tidak kita proses lagi, kita taruh aja di atasnya. Di atas dari alat tadi. Kalau sudah jadi sini, kemudian di alat sini, ini guna salah satu untuk penghilang bau dan juga untuk membunuh patogen-patogen dari limbah tadi. Kalau banyak bakteri-bakterinya kita gunakan kayak ini. Kemudian kita juga mengasih di atasnya itu, karena skopnya kita ini sebetulnya itu kan sebuah pilot 1 meter. Tapi untuk mengolah satu buah kabupaten ini sudah kami hitung dengan penduduk lebih dari 500.000, itu perlu lahan untuk mengolah limbah cair dari domestik ini perlu lahan kurang lebih 1 hektar sampai 2 hektar untuk mengolah seluruh limbah cair yang dihasilkan sebuah kabupaten tersebut. Maka kami juga menggunakan agar lahan yang besar itu agar tidak terbuang, maka juga bisa ditanami di atas itu dengan indikator seperti padi sawah. Di atasnya itu Pak? Di atasnya itu. Teratasnya? Bukan, di atasnya, pot di atas sekali itu, limbahnya masuk, kan lahannya kosong, daripada tidak ada dimanfaatkan, bisa kita tanami dengan padi, sawah, padi. Jadi padi itu dia masuk biar makanannya dari unsur nutrisi-nutrisi yang tinggi di dalam limbah tersebut, maka diserap oleh padi, padi akan menjadi buah lagi, bisa kita makan ya. Atau nanti air limbah yang telah keluar dari bawah tersebut bisa juga kita manfaatkan ini, selain untuk aman sudah dibuang ke perairan, juga bisa kita jadikan sebagai untuk menyiram tanaman, sayur-sayuran, ataupun juga untuk kita jadikan sebagai tempat hidroponik dari padi. Bisa kita lakukan itu. Dia membantu juga menyerap polutannya agar lebih aman lagi untuk keluar ke perairan. Luar biasa. Nah Pak, kalau untuk produk di belakang kita ini apa nih Pak? Ini sebetulnya sama dengan ini Mbak Reni. Case-nya saja yang kita berbeda. Ini adalah tanah campuran dan ini adalah zeolit tiruan dan batu split tersebut. Karena inilah dua komponen yang kita gunakan untuk menyusun STBM tersebut dari 20 material yang telah kita proses ini dari sumber daya alam lokal. Wah, berarti kemasannya saja yang berbeda ya Pak ya, tapi secara isi sama saja ya Pak ya? Ya. Baik. Nah Pak, untuk penelitian ini sendiri nih Pak, yang terlibat di dalamnya siapa saja Pak? Alhamdulillah yang terlibat di sini ada tentu sebagai pengajar, dosen, mahasiswa. Jadi dari prodi kami itu tata air pertanian, itu mahasiswanya ada satu mata kuliah teknologi pengelolaan limbah. Itu dalam satu semester itu mahasiswa tersebut diajarkan dari mulai meramu bahan baku ini, tanah campuran, kemudian lapisan permeabel tersebut, sampai menyusunnya jadi. Itu mahasiswa, kita kasihkan ilmu kepada dia. Yang kedua, tentu yang terlibat tersebut mitra kita. Mitra, kita juga bermitra dengan Litbang Provinsi Sumatera Barat untuk mencoba. Juga kemarin kami melakukan pengolahan air lindih yang dihasilkan oleh tempat pembuangan sampah regional karena sudah menggunung tumpuknya, turun hujan, maka ada bahan organik itu menghasilkan air lindih. Air lindih itu tahunan masuk kepada sawah, maka masyarakatnya protes karena sawahnya tidak subur lagi. Karena dianalisa ternyata BOD, COD aman, tapi ada satu yang tidak aman rupanya. Apa tuh Pak? TDS namanya, sangat tinggi. Lebih dari 10.000, dan itu apabila dikasih kepada tanah, maka tanah akan tercemar, terpolusi, maka tidak lagi bisa menghidupkan bagi tanaman. Itulah kami coba mengolah, kami olah dengan STBM ini ternyata sangat turun, sudah sampai bisa menjadi 1.000 sampai 500 ppm, sehingga bisa untuk aman lagi dibuang kepada perairan irigasi, sehingga tidak merusak kepada tanaman.
Nah Pak Afu, kalau untuk mitranya sendiri nih Pak, perannya seperti apa sih Pak? Baik Mbak. Jadi mitra kita itu pertama kita bekerja sama dengan Litbang Provinsi Sumatera Barat untuk kemarin melakukan semacam teknologi bagaimana cara untuk mengolah air lindi. Air lindi ini maksudnya itu dari TPA regional. Kemudian TPA regional itu sudah menumpuk seperti gunung. Kemudian ada hujan itu menyerap dan melewatkan bahan-bahan organik berupa air. Air itu baunya sangat busuk dan warnanya juga kecoklatan. Itu mengalir ke sawah penduduk bertahun-tahun dan akhirnya produksi sawah mereka itu hilang, berkurang sekali, dan mereka protes, melapor, dan itulah kami coba mengenalkan STBM ini. Kami periksa limbahnya itu BOD, COD, TSS, nitrit, fosfat itu aman sesuai baku mutu semuanya. Tapi ada satu rupanya tidak dianalisa, yaitu adalah TDS. TDS. Rupanya itu sampai 15.000 ppm. Tinggi sekali Pak ya? Tinggi sekali, dan itulah yang kami duga menyebabkan produksi sawah ini, karena masuk ke irigasi digunakan oleh sawah, itu menyebabkan turunnya produksi. Jadi kami coba mengambil limbah tersebut, kami olah dengan STBM ini dan bisa menurunkan TDS tersebut sampai 1.000 ppm. Jadi sudah aman. Baik, nah Pak, kalau untuk penelitian ini, apakah sudah diuji coba Pak? Oh ya, alhamdulillah penelitian ini sudah kami uji coba. Memang diharapkan ini adalah untuk UMKM. UMKM kami itu adalah kafe, jadi rumah makan yang mahasiswa dari Politani ini. Kami olah air limbah dan bercampur dengan sisa makanannya itu kami pisahkan dulu. Mau dulu airnya masuk dari STBM. Ini sudah ada 3 tahun berlangsung di Politani. Ya, masih beroperasi sampai sekarang. Kemudian juga STBM itu yang seperti yang di belakang kita gambar kita ini, itu kami gunakan juga untuk mengolah air limbah dari peternakan sapi yang ada di Politani ini, yang baunya busuk itu. Kami olah ke sana, masukkan oleh secara gravitasi, kemudian keluar dia, maka bau yang sangat busuk itu sudah mulai hilang. Dan juga parameter kimia fisika sudah mulai mendekati dari standar mutu yang diizinkan oleh pemerintah untuk dibuang sampai ke perairan. Kemudian juga kami gunakan untuk mengolah air limbah dari pabrik VCO, Virgin Coconut Oil. Kami gunakan itu juga baunya sangat busuk. Dan juga kami gunakan untuk mengolah dari air limbah dari pabrik tahu. Pabrik tahu ini biasanya tidak diolah, itu dibuang aja sekeliling, sehingga masyarakat sekeliling itu baunya sangat mengganggu. Namun mereka itu tabah saja. Tabah saja. Dan itulah yang telah kami coba lakukan untuk pengulangan dari polutan-polutan dan bau-bau busuk dengan menggunakan STBM. Wah, luar biasa Pak, bisa meredam bau ya Pak ya. Jadi bisa lebih nyaman untuk warga sekitarnya ya Pak ya. Nah Pak, kalau untuk penelitian ini sendiri sudah dipublikasikan di mana saja nih Pak? Alhamdulillah Mbak Reni, penelitian ini sudah kami publikasikan pada konferensi internasional, dan ini juga terindeks kepada Scopus. Dan juga bagian dari penelitian ini dari tanah yang kami analisa untuk mencari bahan baku STBM ini juga sudah dipublikasikan di salah satu jurnal, namanya itu adalah Geoderma, termasuk Q1 Scopus, dan juga terindeks dengan WOS. Dan alhamdulillah berkat bantuan dan tulisan yang telah didanai oleh ini APTV ini, dan juga meningkatkan bagi itu dari Politani ini, karena kita sudah bahas publikasi, ada beberapa jurnal tersebut seperti Geoderma di bidang spesialis tanah, yaitu sudah sejak 2021 sampai sekarang memilih saya sebagai reviewer atau blend reviewernya.
setiap tahun saya selalu biar beberapa tulisan dari peneliti internasional. Wah, Dan juga luar biasa nih, Pak. ada satu lagi, kalau tidak salah, itu jurnal monitoring dan environmental assessment. Itu terbitnya di Springer Q3. Wah. Alhamdulillah. Wah, Pak, selama proses penelitian ini berlangsung nih, Pak, ada nggak, Pak, kendala atau tantangan yang Bapak alami? Oh, kendala Mbak Reni pasti ada. Apa tuh, Pak? Tantangan juga banyak. Pertama, kalau dalam ini adalah kendalanya itu, kita itu dalam mengolah limbah cair ini, itu kendala pertama sekali keluarnya itu waktu anak itu pasti baunya busuk kan. Busuk. Dan juga kadang-kadang kita kena penyakit yang namanya gatal-gatal ya. Penyakit kulit ya, Pak ya? Gatal-gatal karena limbah kita itu berbahaya. Betul, yang betul. kita olah itu. Kemudian tantangan luar biasa itu adalah bagaimana ini menghasilkan hak cipta atau mendaftarkannya ke paten atau dan mempublikasikannya dalam waktu yang sangat terbatas. Dan juga kendala di lapangan itu terkadang kita itu harus naik bukit, naik gunung untuk mencari tanah yang bagus untuk dijadikan sebagai bahan baku dari STBM ini. Dan juga, namun kendala itu sebetulnya dapat terobati apabila kita telah berhasil mentransferkan ilmu ini kepada mahasiswa kita dan mereka itu bisa membuatnya. Kemudian juga kita telah berhasil untuk mendapatkan sebuah publikasi. Rasanya terbayar semua kendala tersebut. Wah, ini Pak, untuk kendalanya Pak, tadi kan ada yang gatal-gatal pada saat melakukan penelitiannya Pak ya. Itu solusinya seperti apa tuh Pak? Ya Mbak Rin, ya pertama preventif itu setelah belajar dari pengalaman. Kalau untuk gatal kita menggunakan APD lagi. Kemudian untuk membawa busuk itu ya pakai masker ya Pak ya. Itulah yang kami lakukan. Wah, Pak, nih nanti ke depannya Pak, untuk penelitian ini sendiri pengembangannya seperti apa Pak? Baik Mbak Nini, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat mendalam dan perlu pengembangannya agar alat ini bisa diterima di masyarakat dan beradaptasi bagi masyarakat. Tentu bagaimana agar, karena biaya pembuatannya itu kan tidak begitu mahal, bahan baku sudah ada sama kita sekali pakai, kemudian tahan sampai 5 tahun. Kalau diharapkan bagaimana bisa diproduksi ini dipakai oleh Pemda yang memberikan gratis kepada UMKM kita ini, karena sungai lingkungan kita sudah terindikasi cemar berat sampai sedang. Tentu untuk mengatasi cemar ini sumbernya itu harus kita serap dulu polutannya. Tentu alat inilah yang kita sumbangkan bagaimana secara gratis kepada masyarakat. Namun ini kalau dilihat masyarakat atau UMKM sendiri, walaupun kita mengatakan sederhana, murah, bagi mereka tetap juga tidak susah untuk membuat sendiri. Tapi biasanya sifat orang itu suka yang gratis, pemerintah yang membuat atau membiayai, kemudian diberikan gratis kepada masyarakat ya. Jadi masyarakat itu tinggal pakai saja seperti itu ya Pak ya. Baik. Penelitian ini kan berhasil mendapatkan pendanaan di program penelitian dan pengabdian masyarakat untuk dosen vokasi. Nah Pak Afu, bagaimana nih Pak kesan dan harapan terkait program ini Pak? Saya sangat mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada APTV karena telah mendanai penelitian ini sehingga saya dapat menemukan sebuah solusi dari mahalnya harga bahan kimia memakai produk impor dengan mengungkapkan sumber daya alam lokal kita sendiri dengan sifatnya bisa diperbarui pula dan harganya pun tidak mahal. Kedepannya mungkin apabila diberikan kepercayaan lagi, kita akan bisa mengembangkan bahan-bahan lokal ini agar bisa lagi betul-betul bersesuai, artinya itu adaptasi dengan masyarakat. Masyarakat bisa untuk memproduksi sendiri atau kita memberikan secara gratis kepada
UMKM maupun industri. Dia itu tidak takut lagi untuk mengolah air limbah yang dihasilkannya karena harga mahal dari bahan kimia dan operasional yang susah. Karena kita sudah sediakan saat ini inovasinya mudah, sederhana, dan tidak banyak memakai produk impor. Hampir 95% produk asli Indonesia. Wah. Nah, boleh dong Pak kasih tips and trik untuk sobat vokasi di rumah agar mendapatkan pendanaan yang sama dengan Pak Afu. Baik, Mbak Rini, terima kasih atas kesempatannya ini. Saya tidak berniat untuk menggurui atau mengajari, karena saya yakin ilmu saya itu tidak begitu banyak dibandingkan ilmu dari dosen-dosen vokasi yang lainnya. Cuma saya berusaha mencintai bidang ilmu saya ini seperti saya mencintai kekasih saya sendiri. Yang kedua, saya mencoba mengangkat produk lokal, sumber daya alam lokal asli Indonesia ini bagaimana bisa untuk mengurangi produk-produk impor kita. Dan ketiga, saya ingin menyatakan bahwa penting sekali track record penelitian kita dipublikasikan di jurnal internasional. Nah, Sobat Vokasi, ada 3 poin penting tips and trik dari Pak Afu. Nah, yang pertama, mencintai bidang ilmu agar mampu menggali inovasi. Dan yang kedua, berusaha mengangkat sumber daya alam lokal untuk meminimalisirkan barang-barang impor nih. Dan yang ketiga, track record penelitian seperti itu. Pak, kalau untuk pedoman panduan sendiri pastinya penting dong, Pak? Itu wajib itu. Nah, ada tambahan satu nih. Panduan pedoman harus benar-benar diikuti ya Sobat Vokasi. Inovasi Pak Afu bersama tim ini memanfaatkan bahan yang ada di sekitar kita untuk mengganti bahan kimia, mengurangi limbah di sekitar agar menjadi hal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Pak Afu, terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih Mbak Rini. Waktunya mau berbagi cerita terkait penelitian ini bersama saya dan juga Sobat Vokasi di rumah nih Pak. Terima kasih Mbak Rini sudah jalan ke Payakumbuh jauh-jauh dari Jakarta. Saya harap Mbak Rini bahagia dan bisa menikmati alam sejuk dari Ranah Minang ini. Wah, luar biasa Pak, karena di sini indah sekali Pak. Terima kasih Mbak Rini. Baik. Terima kasih Mas. Baik Sobat Vokasi, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga konten ini memberikan manfaat dan juga menginspirasi Sobat Vokasi semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Pak Afu, terima kasih banyak ya Pak. Semoga nanti penelitiannya ke depannya makin sukses Pak. Terima kasih kembali Bu Rini. Terima kasih telah datang ke Ranah Minang. Semoga Mbak Rini dan tim bisa menikmati alamnya Ranah Minang.